semuanya, perkenalkan nama saya Yesika Petra Bondar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai analisis kasus tim kerja dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Sebelum pembahasan kasus, saya akan menjelaskan pengertian dari kelompok dan tim kerja. Kelompok itu didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan untuk tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Sekarang masuk pada pokok pembahasan kasus, yaitu kasus yang saya ambil ialah Pixar Animation Studios. Pixar Animation Studios itu atau yang kita kenal dengan nama Pixar adalah studio animasi komputer dari USA yang sangat terkenal di dunia, yang berpusat di Everglades, California. Pixar terkenal dengan CGI film animasinya yang sangat berkualitas. Tapi sebelum itu, Pixar adalah sebuah perusahaan software dan aplikasi yang bernama The Graphic Group. Studio ini memang bekerja di bidang grafis dan animasi. Oleh karena itu, Pixar terkenal dengan animasinya. Pixar dulu bekerja sama dengan Lucasfilm dan pada tahun 1986 studio ini berdiri sendiri. Sejak pertama kali muncul dengan film perdana Toy Story, Pixar memang telah menggebrak persaingan industri film Amerika, terutama untuk pasar film animasi, disandingkan dengan beberapa nama besar lain seperti Disney Animation serta DreamWorks. Nyatanya, Pixar tak pernah kalah pamor, bahkan berhasil unggul dengan bukti sederat penghargaan bergengsi dalam industri perfilman. Selain itu, ada beberapa daftar film yang dirilis Pixar dengan keuntungan yang mereka peroleh. Contohnya yaitu Toy Story, di mana memperoleh keuntungan 361.998.736 rupiah US dollar. Sedangkan untuk Bugs Life mendapat keuntungan 363.398.565 rupiah US dollar. Lalu seperti apa sih budaya kreatif yang dilakukan Pixar sehingga dapat berkembang dengan baik? Yuk simak slide berikutnya. Beberapa budaya kreatif yang berhasil diterapkan Pixar hingga menjadi perusahaan besar bernilai triliunan dolar. Yang pertama itu membuka peluang besar terciptanya inovasi. Pada semua judul film yang telah dirilis oleh Pixar, tentu kita bisa melihat potongan film dalam durasi pendek yang muncul di awal film atau yang kadang disebut dengan teaser. Dalam kumpulan cuplikan tersebut, ternyata justru muncul banyak inovasi dan inspirasi baru dari para pekerja Pixar. Ada saja hal baru seperti karakter atau inspirasi cerita yang justru muncul dari teaser film tersebut. Yang kedua itu menampung banyak ide. Budaya kerja positif berikutnya yang diterapkan dalam tubuh Pixar adalah selalu menampung ide sebanyak mungkin. Hal ini praktik membuat tim kreatif tidak bertumpu pada satu ide saja. Selalu ada plan B, C, D, dan seterusnya yang disediakan oleh para pekerja. Selain memberi lebih banyak masukan, budaya kerja seperti ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar anggota tim. Ketika satu ide dirasa kurang, maka akan ditambah dengan ide yang lain. Demikian juga ketika ada ide brilian yang muncul, semua tentu akan saling dukung untuk mewujudkan ide tersebut. Yang ketiga, selalu menjalankan evaluasi detail. Masih berhubungan dengan kerjasama tim, ketika sebuah proyek telah rampung pada satu tahap, maka akan diadakan evaluasi detail terkait hasil tersebut. Di sini selalu diutamakan masukan dari banyak orang sebagai filter untuk menghasilkan produk film terbaik. Ketika berdiskusi melihat semua kekurangan dan kelebihan yang ada, tak jarang pula kembali muncul ide luar biasa dari anggota tim. Ide tersebut bahkan telah berubah layaknya kait yang menghubungkan tiap tahap produksi film
sebuah evaluasi detail tersaji pada kualitas film Pixar yang luar biasa. Yang keempat itu menjaga prinsip kebersamaan. Budaya lain yang terus diupayakan terjaga dalam tim kerja Pixar adalah prinsip kebersamaan. Sebagai informasi, hingga saat ini Pixar telah meluncurkan 16 judul film animasi yang mayoritas berhasil menjadi animasi populer setelah dirilis. Dengan jajaran film tersebut, telah lahir beberapa nama sutradara film hebat yang menaungi film Pixar tersebut. Yang kelima itu selalu berbagi. Saat ini, Pixar dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling berhasil dalam bidang animasi. Namun, nyatanya keberhasilan tersebut tidak mereka pendam sendiri. Sebagai bukti, software editing animasi milik Pixar yakni RenderMan dilepas ke publik, sehingga bisa digunakan masyarakat luas untuk tujuan non-komersil. Dengan dirilisnya software tersebut secara gratis, diharapkan akan lebih banyak lagi muncul talenta luar biasa di bidang animasi, yang kelak bisa mengeluarkan karya inspiratif untuk orang banyak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kasus yang dibahas. Yang pertama itu analisis aspek kelompok dan tim. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada skema beda kelompok dengan tim kerja. Dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kasus tersebut mengenai sebuah tim yang ada dalam perusahaan Pixar. Dari sini terlihat bahwa Pixar memiliki sasaran keberhasilan kerja yang ditandai dengan kinerja kolektif, di mana sesama karyawan atau tim memberikan sinergi yang positif, serta Pixar menjalankan seluruh komponen penggerak perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, di mana karyawan tidak hanya bekerja sebagai individual, namun juga sebagai pelengkap untuk yang lain, karena mereka memiliki prinsip bahwa keahlian masing-masing yang mereka punya adalah kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang mereka targetkan. Yang kedua itu tipe tim yang digunakan pada perusahaan Pixar. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam organisasi atau perusahaan adalah yang pertama tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri ini adalah kelompok karyawan biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas rangka kerja, membuat keputusan operasi dan mengambil tindakan atas permasalahan. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional ini ialah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional ini merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Yang keempat, tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Maka dapat disimpulkan tipe tim pada perusahaan Pixar ialah yang pertama tim pemecah masalah atau problem solving dan tim lintas fungsional. Untuk tim pemecah masalah pada perusahaan Pixar berfungsi memberikan evaluasi kinerja untuk perbaikan kualitas perfilman mereka. Sedangkan tim lintas fungsional tampak saat karyawan dari berbagai bidang dan keahlian berkumpul untuk saling bertukar informasi, ide maupun gagasan yang baru, serta melakukan pemecahan masalah ketika proses pembuatan film-filmnya yang akan mereka rilis. Yang ketiga, efektivitas tim perusahaan Pixar. Bagaimana sih cara Pixar membangun keefektifan kerja tim kreatif mereka? Yang pertama itu rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Begitu juga dengan tim kreatif Pixar.
Mereka mengutamakan kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta, kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk film yang akan mereka rancang. Sehingga dengan rancangan kinerja ini, memotivasi dari mereka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua, komposisi. Komposisi pada efektivitas tim Pixar tampak pada budaya kreatif yang mereka terapkan di lingkungan pekerjaan, yaitu di mana seluruh anggota tim diberikan kesempatan bebas dalam menampung banyak ide, sehingga kemampuan anggota akan muncul dengan sendirinya, dan personalitas tiap-tiap individu yang memberikan sinergi yang positif otomatis akan mempengaruhi anggota yang lain. Yang ketiga, konteks. Pada bagian konteks, Pixar selalu melakukan evaluasi pada setiap tahap-tahap proyek mereka, baik itu dalam pembuatan film maupun setelah proyek pembuatan film itu telah selesai. Contohnya, ketika melakukan perancangan sebuah film, pada setiap tahap pembuatannya, Pixar akan selalu melakukan evaluasi. Apakah film yang mereka buat telah sesuai dengan konteks kekeluargaan, di mana film tersebut harus mempunyai nilai moral di dalamnya, sehingga nilai moral yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pangsa pasar perfilman mereka. Yang keempat, proses. Proses dalam efektivitas kerja tim Pixar terlihat pula dari budaya kreatif yang Pixar terapkan, yaitu saling berbagi dan menjaga prinsip kebersamaan. Jelas bahwa tim Pixar mempunyai arahan untuk tujuan bersama, momentum dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi, sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan anggota dalam tim dan mengurangi resiko kemungkinan konflik dapat terjadi. Maka dapat disimpulkan perbedaan kelompok dan tim dapat terlihat dari contoh kasus yang dibahas yang tadi, di mana pada kasus tersebut memperlihatkan kinerja sebuah tim yang menggunakan sasaran kinerja yang kolektif. Antara anggota tim saling memberikan sinergi yang positif, akuntabilitas yang tampak tidak hanya sebagai individu, namun juga saling melengkapi, serta keahlian-keahlian yang dimiliki tiap-tiap anggota dikembangkan dan saling menggantikan. Nah, itu dia video pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. See you!